Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Kafa Lirboyo, lahir di Kediri pada tanggal 2 September tahun 1960. Beliau merupakan putra ke-12 dari 14 bersaudara, dari pasangan Kiai Haji Mahrus Ali dan Nyai Hajah Zainab. Beliau juga merupakan cucu dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, yaitu Kiai Haji Abdul Karim. Semasa kecil, beliau adalah sosok anak yang terbilang bandel. Mungkin hal ini karena beliau lebih condong untuk menggeluti dunia pendidikan umum daripada dunia pesantren, padahal ayahandanya, Kiai Mahrus Ali, lebih meridhoi beliau untuk lebih fokus dalam menggeluti ilmu agama. Hingga suatu hari beliau dipanggil ayahnya. Beliau ditunjukkan buku aljabar oleh ayahandanya dan ditanya, "Ini pelajaran apa? Untuk apa belajar seperti ini?" Sejak saat itulah beliau terketuk hatinya untuk lebih mendalami ilmu agama daripada pendidikan umum. Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus memulai pendidikannya dengan belajar ilmu agama kepada ayahnya. Setelah selesai belajar dengan ayahnya, beliau melanjutkan pendidikan dengan belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, tepatnya di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Setelah tamat, beliau memperdalam ilmunya di Pondok Pesantren Al-Fadlu, Kaliwungu, Kendal, yang diasuh oleh Kiai Haji Dimyati Rois. Cara mengajar mengaji Mbah Dimyati kepada Kiai Kafa sangat unik. Metode pengajarannya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Mbah Dimyati mengajar ngaji beliau di mana saja. Kalau lagi di sawah, ngajinya juga di sawah. Kalau lagi di kolam, ngajinya juga di kolam. Dengan hanya berbekal badan dan baju yang Kiai Kafa kenakan, beliau siap untuk patuh pada perintah gurunya itu. Setiap waktu Kiai Kafa harus standby menunggu mandat dari gurunya. Pernah suatu hari Kiai Kafa diajak oleh Mbah Dim ziarah ke makam Sunan Ampel. Tiba-tiba beliau diberitahu bahwa nantinya yang akan menjadi penerus Kiai Haji Mahrus Ali adalah beliau sendiri. Sontak Kiai Kafa kaget mendengar hal tersebut. Beliau bergegas pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada ayahandanya. Dalam usia yang relatif muda, kira-kira 25 tahun, beliau sudah mengemban amanat yang cukup besar, yaitu meneruskan perjuangan ayahnya dalam mengasuh pondok pesantren. Pada tanggal 30 September 1985, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus menikah dengan Nyai Hajah Azzah Nur Laila, adik dari Kiai Haji Husain Muhammad yang berasal dari Cirebon. Dari buah pernikahan beliau dengan Nyai Hajah Azzah Nur Laila, dikaruniai 4 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Dalam perjalanan karirnya, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus pernah menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Meneruskan amanah yang pernah dipegang oleh ayahnya, Kiai Haji Mahrus Ali, dan kakaknya, Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Sebagai Rektor IAIT, di kalangan mahasiswa beliau dikenal sebagai seorang yang pendiam, sabar, istiqomah, pengertian dengan orang lain, alim, dan ilmu tasawufnya sangat tinggi. Terbukti ketika beliau menyampaikan mauidhah hasanah dan dalam kesehariannya yang tampak sekali kealimannya, terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Tidak hanya itu, ketika diundang oleh organisasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan ataupun lembaga kemasyarakatan, beliau selalu menghadirinya walaupun sebentar, kecuali ada halangan yang begitu penting. Hal demikianlah yang menjadi salah satu sifat dari beliau yang membuat para mahasiswa mengaguminya. Kiai Kafa juga berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan IAIT. Hal itu direalisasikan dengan dibangunnya gedung-gedung baru yang masih dalam proses untuk memenuhi kekurangan ruangan selama ini dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di IAIT. Dengan berdirinya kampus IAIT sejak masa ayahnya, Kiai Kafa terus berusaha agar mahasiswanya meneruskan cita-cita ayahnya, yakni untuk menjadi ulama intelektual yang sesuai dengan keadaan zamannya. Selain itu, beliau juga ingin mahasiswanya yang sudah lulus dari IAIT agar memikirkan dan peduli akan keadaan masyarakat dan negara,
serta menjadi pemain utama untuk memperbaiki akhlak masyarakat agar terbentuk kepribadian yang mulia. Menurut Kiai Kaffa, mayoritas orang zaman sekarang hanya mempunyai kepandaian, tetapi seringkali tidak disertai dengan akhlak yang baik. Jika banyak orang yang demikian, maka akan sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa merusak tatanan kehidupan yang baik. Kiai Haji Abdullah Kaffa Bihi Mahrus selalu memberi pesan kepada mahasiswa IAIT agar terlebih dahulu mendalami ilmu-ilmu agama dengan sungguh-sungguh, kemudian baru ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu agama itu sebagai pondasi setiap manusia untuk hidup sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang telah menguasai ilmu agama secara otomatis juga akan mengetahui ilmu-ilmu umum. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitulah prinsip yang selalu ditanamkan oleh beliau. Dalam hidup, Kiai Kaffa bukanlah sosok orang yang muluk-muluk. Dari cara berpakaian, beliau pun sangat santun dan sederhana. Yang paling penting bagi beliau adalah bisa menyebarkan syariat agama Islam, karena itu merupakan moto dalam hidup beliau. Di kalangan para santri, beliau terkenal dengan sosok yang ulet. Beliau juga selalu berusaha untuk istiqomah mengisi pengajian para santri dalam keadaan apapun. Saking istiqomahnya beliau dalam mengaji, sampai-sampai ketika ada tamu agung atau duriah beliau yang datang, beliau tetap menyempatkan untuk mengisi pengajian para santri walaupun cuma 5 menit. Hal tersebut beliau lakukan semata-mata hanya untuk menjaga keistiqomahan beliau dalam mengaji. Di saat waktu senggang pun, tak beliau gunakan waktu tersebut dengan percuma. Bahkan dalam keadaan bepergian pun, sisa waktu senggang yang ada tidak beliau sia-siakan hanya dengan jalan-jalan saja, namun beliau isi dengan mutolaah kitab-kitab yang pernah dipelajari beliau dulu. Kiai Haji Abdullah Kaffa Bihi Mahrus adalah salah satu tokoh seorang kiai yang aktif dalam berorganisasi. Beliau pernah menjabat sebagai anggota pengurus PCNU Kota Kediri selama 2 periode, dan kemudian diangkat sebagai Khatib Syuriah PBNU Pusat pada tahun 2010. Kiai Haji Abdullah Kaffa Bihi Mahrus kembali memimpin Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri periode 2019-2024. Dalam musyawarah pemilihan di IAIN Kediri, salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo itu terpilih secara aklamasi. Sebelumnya, Kiai Haji Abdullah Kaffa Bihi Mahrus sudah menjabat MUI Kota Kediri selama 2 periode, yakni periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019. Kiai Kaffa memiliki wirid harian yang selalu beliau amalkan. Fadilah wirid ini bisa untuk berbagai hajat, di antaranya seperti kesehatan, husnul khotimah, akhlak, rezeki, dan masih banyak lagi. Berikut wirid harian Kiai Haji Abdullah Kaffa Bihi Mahrus. 1. Membaca Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Wirid ini dibaca sebanyak 450 kali dalam sehari semalam, lalu ditutup dengan lafadz Ni'mal Maula wa Ni'man Nasir. Fadilahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan rezeki, serta mudah tercapainya segala hajat dunia dan akhirat. 2. Membaca sholawat 1000 kali. Banyak fadilah yang didapat ketika seseorang membaca sholawat. Sebagaimana yang dikatakan malaikat Israel kepada baginda Nabi. Bagi mereka yang bersholawat kepadamu, Rasulullah, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya. Yakni seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi. Serta sholawat yang dibaca akan menjadi syafaat baginya kelak di hari kiamat. 3. Membaca sholawat nariyah. Mereka yang membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali selepas sholat fardu, Allah akan memberikan pertolongan, rahmat, magfirah, barokah hidupnya, ketenangan, keselamatan, dan jauh dari fitnah dan balak dari orang-orang yang membencinya. 4. Membaca kitab Dalailul Khairat. Salah satu fadilah dari membaca kitab Dalailul Khairat setiap harinya, sehari 1 hizib,
adalah ruhnya wasil, tersambung ke hadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mendapatkan bagian dari akhlak beliau. 5. Membaca Wirdul Latif dan Rotibul Haddad. Mereka yang membaca rutin 2 wirid ini maka akan dijamin husnul khotimah. 6. Membaca surat Al-Fatihah. Bisa dibaca dalam sekali duduk atau dicicil setelah melaksanakan sholat fardu. Sebelum mengamalkan hendaknya membaca ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Al-Fatihah. Fadilahnya, orang yang mengamalkan surat Al-Fatihah akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga.